Mika Larasati Budiman seorang wanita cantik pekerja keras. Mika sendiri merupakan wanita yang cantik, memiliki kulit yang putih, namun tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, memiliki tubuh yang ramping. Pokoknya banyak pria yang menginginkan pacar atau bahkan istri yang memiliki bentukan seperti Mika lah pokoknya. Umur Mika sendiri 25 tahun dan sudah siap untuk menikah dengan sang pacar yang bernama Lukas. Mika merupakan seorang anak dari Alan Budiman dan Indah Karisma Budiman. Ibunya sudah meninggal saat Mika masih kecil, sekitar umur 10 tahunan, dan ayahnya sudah menikah lagi dengan selingkuhannya yang membuat mamanya harus meninggal karena sakit dan juga karena memikirkan perselingkuhan papanya. Selingkuhannya bernama Jenny Pratiwi, janda beranak satu, dan anaknya bernama Amelia Pratiwi, yang usianya lebih tua 2 tahun daripada Mika. Sejak papanya menikah lagi, Mika sama sekali tidak pernah mendapat kasih sayang dari papanya. Sang papa hanya mempedulikan istri barunya, dan juga Amel anak dari istrinya, sehingga Mika harus bekerja keras karena dia tahu bagaimana nasibnya nanti. Dia sekarang bekerja di sebuah bank yang tidak terlalu besar, namun banyak masyarakat yang menjadi nasabah di banknya. Dia sebenarnya bisa saja bekerja di kantor papanya, karena kantor itu diwariskan ke Mika. Papanya hanya mengelola, tetapi pemilik penuh warisan tersebut adalah Mika. Perusahaan yang diwariskan ke Mika, yaitu Inters Company, itu adalah perusahaan dari keluarga sang mama. Meski tidak terlalu besar, namun cukup untuk menghidupinya beberapa tahun ke depan. Tetapi dia tidak ingin bekerja di sana karena dia putri pemilik perusahaan. Dia ingin bekerja sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa ada embel-embel dari orang tuanya. Pagi hari ini Mika bangun sedikit siang karena ini adalah weekend. Hari di mana dia bisa bermalas-malasan seharian. Saat dia sedang memulihkan kesadarannya, dari luar pintu kamarnya, seseorang sedang menggedor-gedor pintu. Membuat Mika pun terbangun dengan langkah berat, pun membukakan pintu tersebut. Saat pintu dibuka, kejadian mengesalkan terjadi tanpa bisa Mika cegah dan membuat Mika merasa kesal setengah mati. Air dingin langsung mendarat di wajah Mika yang cantik. Karena dia belum siap dengan peristiwa tersebut, dia pun langsung membuka matanya karena merasa segar, namun langsung kedinginan saat dia melihat ternyata mama tirinya yang melakukan hal tersebut kepadanya. "Astaga, tante," Mika berucap. Mika memang memanggil istri papanya dengan sebutan tante, karena baginya yang boleh disebut mama hanyalah mamanya dan juga mertuanya nanti. Selain itu, maka tidak ada yang bisa menggantikan mamanya di dalam hatinya. Flashback ke masa lalu, saat ini usianya 10 tahun, dan dia baru saja kehilangan mamanya. Dia meninggal karena memiliki penyakit kanker yang sudah menggerogoti tubuhnya beberapa tahun lalu. Sangat sulit bagi Mika untuk melepas kepergian mamanya tercinta. Mama, Mika berucap sambil menangis. Mika menangis saat dokter baru saja membawa sang mama dari ruang operasi ke tempat jenazah. "Ma, bangun Mika, mohon sama mama, bangun ya." "Mika, sudah, mama sudah tidak ada." Papa berkata seperti itu. Mama meninggal karena kegagalan saat operasi. Dokter juga sudah berkata bahwa untuk operasi ini sangat berbahaya, sehingga harus siap dengan semuanya. Saat ini usianya masih 10 tahun dan tidak tahu apa-apa. Saat selesai pemakaman, Mika hanya bisa menunggu mama di samping kuburnya. Sedangkan papa setelah pemakaman langsung pergi entah kemana. Setelah cukup lama dia pun kembali ke rumah. Namun saat masuk di sana sudah ada papa dan juga 2 wanita yang entah dari mana asalnya. Saat Mika akan masuk, papa langsung memanggilnya untuk duduk. "Mika, kamu duduk dulu ya." "Ada apa, Pak?" tanyanya dan duduk di sofa ruang tamu. "Sayang, ini kenalin, ini Tante Jenny, terus ini Amel. Mereka sebentar lagi masuk ke keluarga kita," ucap papa membuat Mika terdiam. Hanya diam yang bisa Mika berikan. Bagaimana bisa sang papa langsung membawa wanita lain ke rumahnya di hari sang istri meninggal, meski usianya sekarang masih 10 tahun. Tapi Mika sadar apa yang dimaksud sang papa.
Sayang kok diam, ucap papa membuyarkan lamunannya. Tapi pa, mama kan baru saja meninggal, sahut Mika. Iya sayang, maka dari itu papa cariin kamu mama baru biar hidup kita nggak kesepian lagi, rayu papa. Dan dengan bodohnya Mika menyetujuinya, mungkin karena usianya yang masih sangat muda dan tidak mengerti akan hal seperti itu. Tapi dalam hati Mika juga merasa sakit hati dan marah karena mama baru saja meninggal. Tetapi papa langsung membawa wanita lain, tapi dia tidak boleh egois. Mungkin saja papa butuh orang untuk menopangnya dan merawatnya. Begitulah pikirnya dulu. Iya pa, sahut Mika. Setelah itu papanya dan tante Jenny pun menikah. Di awal pernikahan baik-baik saja, bahkan perlakukan istri baru papanya kepadanya sangat baik hingga Mika merasa benar bahwa dia sudah menyetujui pernikahan papanya. Namun setelah beberapa saat kekejaman pun dilakukan oleh ibu tirinya dan juga anaknya, yang notabene adalah seumuran meski beda beberapa tahun saja dengannya. Namun saat ada papa dia tidak menyuruh-nyuruh dan juga tidak memperlakukannya buruk. Setelah beberapa bulan kemudian, Tante Jenny malah memperlakukan Mika seperti pembantu, dan itu pun terang-terangan di depan papa. Dan papa hanya melihatnya, tidak ingin membela sang anak kandung, membuat hati Mika sakit dibuatnya. Sakit sekali rasanya kalau mengingat kejadian yang dulu-dulu. Tetapi karena kejadian tersebut Mika lebih kuat, dan sekarang dia sudah bisa membela diri kalau dia disalahkan. Tetapi tetap saja Mika diperlakukan seperti bukan keluarga di sini. Bangun, udah siang tuh, Tante Jenny berucap dengan kasarnya kemudian pergi begitu saja. Mika tahu kalau ibu tirinya itu pasti ingin makan, makanya dia sangat agresif. Selama ini memang Mika lah yang memasak, dan semua pekerjaan asisten rumah tangga diserahkan kepada Mika. Karena mendapat bentakan keras dari Tante Jenny tadi, Mika segera bersiap dan menuju ke dapur untuk memasak. Setelah selesai memasak, Mika segera bersiap karena dia ada temu janji dengan sang pacar. Saat dia akan keluar dari rumah, dia melihat dua wanita dan satu pria yang sedang asik makan makanan yang ia buat tadi. Dengan acuh Mika pun melanjutkan perjalanannya untuk bertemu dengan pujaan hatinya tersebut. Saat sampai di tempat janjian, Mika pun menunggu sang pacar yang tidak juga nampak dari tadi. Lama banget sih, keluh Mika karena hampir 1,5 jam dia menunggu. Karena tak kunjung datang, Mika pun menghubungi sang pacar Lukas karena tidak datang juga. Namun saat dia meneleponnya ternyata sambungan tidak berhasil, sehingga Mika pun menunggunya dengan sangat lama. Hampir 3 jam dia menunggu, padahal hari ini dia janji bertemu untuk membahas soal persiapan pernikahan karena tinggal 1 minggu lagi mereka akan menikah. Mereka memang sudah melangsungkan pertunangan 2 bulan lalu, sehingga sekarang mereka sudah berada di fase akan melangsungkan pernikahan dan segera membina rumah tangga. Namun Lukas malah tidak hadir di sini, dan dengan berat hati Mika pun kembali ke rumahnya dan segera berendam air hangat untuk merilekskan tubuhnya. Setelah selesai, dia pun segera ke kasur kesayangannya dan mulai melihat film yang sedang booming. Namun tak lama waktu berselang ada sebuah panggilan telepon dan ternyata itu adalah sang tunangan. Halo, sapa Lukas di seberang sana. Halo sayang, kamu kemana aja sih, di telepon gak diangkat-angkat, tanya Mika. Sorry ya sayang, tadi aku ada meeting penting, Lukas beralasan. Padahal aku udah nunggu kamu lama banget, sahut Mika dengan kesal. Maaf ya sayang. Iya sayang, kamu jangan kecapean ya. Siap sayang, makasih ya. Iya, kalau gitu aku tutup ya. Iya. Kemudian Mika pun menutup teleponnya dan fokus dengan filmnya lagi. Sedangkan Mika tidak tahu bahwasanya sang tunangan Lukas sekarang sedang berduaan bersama dengan teman kuliahnya yang juga akrab dengan Mika. Gimana yang? Tanya Imelda saat Lukas baru saja menutup teleponnya. Males, enakan sama kamu, Lukas berkata kemudian segera menyerang Imelda dengan buas. Yang, kamu harus nikah ya sama tuh Mika, sialan, tanya Imel karena tidak ingin cowok tampan dan kayaknya diambil orang. Iya sayang, kan aku harus segera mengambil perusahaannya dan juga mengambil semua harta dari Mika. Lukas menjawab dengan santai karena memang ada niatan khusus dia memacari Mika dan akan menikahinya. Lukas sendiri adalah anak dari pemilik Andala Group, sekaligus juga wakil direktur. Sedangkan selingkuhannya yang juga teman dari Mika waktu kuliah dulu dan sekarang adalah salah satu artis terkenal, yaitu Imelda, putri artis yang sedang naik daun sekarang. Mika sungguh tidak tahu kelakuan sang tunangan yang bermain api di belakangnya.
dia malah sibuk merasa deg-degan menuju hari pernikahannya yang sebentar lagi digelar. Mika juga masih kesal karena sang tunangan tidak datang di hari persiapan. Untuk pernikahan mereka berdua, Papa Mika sendiri setuju saat tahu Mika dan Lukas akan menikah. Karena memang dia berpikir bahwa jika pernikahan ini terjadi, maka bisa menguntungkan buat perusahaannya. Sehingga Papa Mika merestui sang anak.